sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Artinya berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan hidup di dunia. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kekal lagi soleh, itulah yang lebih baik pahala dari sisi Tuhanmu, dan itulah yang lebih baik untuk menjadi harapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari ayat ini judul kajian kita adalah hal-hal yang akan lenyap dan hal-hal yang tetap kekal. Di dalam ayat tadi kata Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan hidup di dunia. Jadi kata Allah dalam ayat ini bahwa harta dan anak-anak kita itu perhiasan hidup di dunia. Bagaimana sifat perhiasan itu? Pertama, perhiasan itu kata Allah sifatnya adalah kadang-kadang dibangga-banggakan. Jadi kalau ada orang punya perhiasan, dia bangga-banggakan. Umpamanya dia punya cincin emas, kalung emas, lalu ya ketika berbicara dia pura-pura memperlihatkan kepada orang lain. Dan juga anak itu juga perhiasan. Jadi anak itu perhiasan. Lihat kan ketika ada ibu-ibu yang berkumpul, duduk, itu yang diceritakan adalah anaknya. Artinya anaknya sudah tamat sekolah, anaknya sudah bekerja. Jarang dia menceritakan suaminya. Kenapa? Suami itu tidak perhiasan. Jadi kondisi yang tadi itu adalah anak. Kemudian sifat perhiasan itu dia akan lenyap. Jadi perhiasan dia akan lenyap. Saat ini kita punya harta, punya rumah mewah yang harganya miliaran, bahkan ketika dibangun sampai bertahun-tahun. Lalu datang galodo, datang bencana, datang banjir, hitungan detik, hitungan menit habis. Termasuk diri kita kaum muslimin. Diri kita ini juga kata Allah itu ibarat tanaman, tanaman yang ditimpa hujan. Tanaman tadi tumbuh hidup dan ada puncaknya, dia berwarna hijau, tapi tidak selamanya. Setelah hijau dia kuning. Setelah itu layu, sudah layu dia jatuh ke tanah.
Jadi diri kita ini seperti itu kaum muslimin, kita hidup lalu puncaknya adalah kuat tenaganya, ya, umur 25, 30, tapi suatu saat nanti kita ini ibarat daun sudah warna kuning. Jadi kalau kita itu, kita yang hadir masih ini ibaratnya daun yang warna kuning, 40-an, 50-an, 60-an warna kuning. Sudah itu layu, nggak kuning warnanya lagi, layu. Warna daun sudah coklat, itu jatuh, artinya sampai ajal kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia. Jadi sifat perhiasan itu kadang dibanggakan, dan sifat perhiasan adalah dia akan habis dan akan lenyap. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban khairun inda rabbika. Ada kebaikan-kebaikan yang kekal lagi soleh. Ternyata ada kebaikan-kebaikan yang kekal. Artinya kaum muslimin, ketika kita tidak ada lagi, lalu wal baqiyatus shalihah itu akan mengalir kepada kita. Itulah yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan itulah yang terbaik untuk menjadi harapan. Mana dia kaum muslimin? Dijelaskan dalam hadis Abu Daud. Yang pertama, kebaikan yang kekal itu soleh itu adalah man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Mungkin juga seorang guru, seorang dosen, atau juga instruktur namanya, diajarkan ilmu kepada orang lain. Dulu tidak pandai membaca, sekarang pandai membaca. Dulu tidak pandai menulis, sekarang pandai. Dulu tidak pandai mengaji, baca Al-Quran, sekarang pandai. Maka guru yang mengajarkan tadi mengalir pahala. Guru dari guru tadi sampai ke atasnya mengalir pahala. Oh, apa guru saja? Tidak. Man 'allama ilman tadi, seorang yang pandai membuat makanan, roti dan kue, lalu diajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka kebaikan akan mengalir. Man 'allama ilman. Yang kedua adalah au ajaran nahar, orang yang mengalirkan sungai. Jadi kaum muslimin, kita yang bekerja, yang mengalirkan sungai itu untuk sawah, untuk ladang, ya mungkin juga untuk air minum, maka akan mengalir kebaikan dan pahala. Termasuk bapak-bapak yang bekerja, ya untuk mengalir drainase itu, untuk mengalirkan air, maka mengalir kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, al-hafara bi'ran, orang yang menggali sumur. Apa maksud menggali sumur? Orang yang memfasilitasi, membantu, ya untuk berwudu di masjid dan musola. Ya karena dulu memang kita ini berwudu kan pakai sumur, ya ada pula dulunya. Sekarang sudah dengan air kan atau air PDAM. Maka kita yang membiayai untuk berwudu tadi akan mengalir kebaikan dan pahala kepada kita. Kemudian yang keempat, al-rasanahlan, orang yang menanam pohon, baik itu pohon yang sebagai pelindung juga sebagai pohon yang berbuah. Di bapak-bapak kita kaum muslimin yang punya tanah yang banyak di padang di kampung, taruhlah pohon tadi, ya walaupun kita sudah berumur 60, tetapi kebaikan dan juga akan mengalir. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian al-baqiyatus shalihah itu adalah al-bana masjidan, orang yang bangun masjid, baik itu bangun secara fisik atau non fisik. Nah, masjid yang mereka ini itu ada sebagian kami ikut membangunnya, ya untuk beli tikar, untuk beli lampu, beli kipas angin dan AC. Kemudian yang keenam, al-wasalus kafan, orang yang mewafatkan Al-Quran. Di masjid musola diberikan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah al-tarakawla dan astaghfirullah ba'da mauti, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Allahumma lana dzunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ada 7 wal baqiyatus shalihah. Itu alhamdulillah ya. Walaupun tidak 7-nya ada, kita menimpa 1 dan 2. Mudah-mudahan wal baqiyatus shalihah itu akan mengalir kepada kita. Semoga semua manfaat. Astagfirullah khairan. Nasrul minallah.
wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.